الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيد الأنام نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبهديه يهتدي المهتدون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah dan tiada mutiara yang paling berharga selebih kita bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Ni'matani maghbudun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering diabaikan oleh manusia, nikmat sehat dan nikmat sempat. Banyak orang yang sehat tidak sempat, dan banyak orang yang sempat tidak sehat. Alhamdulillah, dua nikmat itu telah Allah persinggahkan kepada kita agar menjadi awal modal kita untuk menghadap Allah Jalla wa'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil awwalin wal akhirin, Imamil muttaqin. Walaupun tak pernah berjumpa dalam dunia, semoga kita bersua di yaumul mahsyar kelak nanti. Semoga kita mendapatkan syafaatul kubra dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para guru kami yang baik yang hadir atau yang mendengarkan lewat radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas sedikit tentang akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada orang yang paling hebat akhlaknya melebihi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Sungguh ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun, teladan yang baik. Teladan yang baik bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabilah referensinya dalam hidup, dalam bangun tidurnya, dalam hidup individual dan sosialnya. Kepada beliaulah kita merujuk. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, referensi pada kesempatan yang mulia ini adalah kepergian Nabi untuk hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenang-kenangan yang diukir oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha qalat, kata Sayyidah Aisyah, kana la yafti'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay ya'tiya bait Abi Bakr ahada tarafayn nahar. Baginda sallallahu alaihi wasallam kalau bertemu
bertamu ke rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau memilih waktu. Kalau tidak di awal pagi, maka di akhir sore. Bayangkan seorang Nabi SAW bertamu ke rumah sahabatnya, tapi beliau melihat waktunya. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidah Aisyah, imma bukratan wa imma ashiyah. Biasanya beliau datang di pagi hari atau di sore hari, tidak pada waktu istirahat. Bayangkan teman rahmat Allah, kalau kita menelpon teman kita, kan kadang-kadang kita tidak melihat waktunya. Mungkin beliau sedang istirahat, mungkin dengan sedang berkeluarga, tapi baginda sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan waktu. Hatta idza kana al-yawm alladhi adna Allah fihi li rasulih fil hijrati, sehingga datanglah suatu hari yang istimewa, hari di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah untuk hijrah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kalaupun ke mana atas izin Allah Subhanahu wa taala, diizinkan oleh Allah berhijrah, wal khuruj min Makkah, meninggalkan kota Makkah yang dicintai. Maka oleh karena itu rahmatullah, Nabi mencintai kota Makkah, dan kota Makkah pun cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Demi kota Mekah, Allah bersumpah, Mekah adalah kota yang istimewa. Disebutkan kota Mekah karena di sana kota di mana orang meneteskan air mata. Mekah asalnya adalah Bakkah. Bakkah artinya bakia yabki, orang walaupun tidak pernah menangis di kampungnya, tapi kalau sampai di kota Mekah terasa betapa dunia ini itulah sebagai miniatur akhirat. Tidak ada pepohonan yang begitu gersang, yang ada bebatuan. Allah hendak tunjukkan begitulah nanti hari akhirat. Maka orang kalau sudah sampai di kota Mekah, tetesan air mata, apa yang kita harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sengaja Allah tak jadikan Mekah kota yang hijau ranau, agar orang sadar bagaimana menghadapi akhirat kelak nanti. Jemaah rahmatullah, Nabi mengatakan, wahai kota Mekah, aku cinta padamu, aku cinta padamu. Tapi orang-orang yang ada di sekitarmu, mereka tak senang kepadamu. Izinkan saya, suatu saat nanti aku akan kembali kepadamu. Begitulah teman rahmatullah hubungan Nabi dengan kota Mekah, kota yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Amma Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari wal khuruj min Makkah min baini dhahra qaumihi, ketika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kota Mekah, meninggalkan kaumnya sementara waktu. Atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hajrah, Nabi datang kepada kami, kata Sayyidah Aisyah, datang ke rumah Abu Bakar di waktu siang. Tidak biasa waktu siang, waktu istirahat. Nabi tidak pernah datang waktu yang seperti itu. Ketika Nabi datang pada waktu seperti ini, tahu ada sesuatu yang sangat luar biasa yang akan disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka qalat falamma ra'ahu Abu Bakar radhiyallahu anhu, tatkala Abu Bakar melihat baginda sallallahu alaihi wasallam kekasihnya, maka Abu Bakar sudah bisa membaca Nabi akan menyampaikan hal yang sangat penting. Qala ma jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi sa'ati illa li amrin hadas. Nabi tak datang waktu yang seperti ini kecuali ada hal yang penting yang akan beliau sampaikan. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, qalat falamma dakhala ta'akhkhara lahu Abu Bakar an sariri. Ketika Nabi masuk, Abu Bakar segera geser tempat duduknya. Hormat akan Nabi, ta'zim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persilakan Nabi duduk di depan, beliau duduk di belakang. Akhlak
Abu Bakar radhiyallahu anhu yang luar biasa. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fajalas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa laysa 'inda Rasul sallallahu alaihi wasallam illa ana wa ukhti. Maka hadirlah Nabi dalam rumah kami, tidak ada orang lain, yang ada saya itu adalah maksudnya Sayyidah Aisyah dan Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ketika hal-hal seperti ini, beliau punya teman yang sangat dekat, punya sahabat yang sangat mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka keistimewaan Abu Bakar ini melampaui sahabat-sahabat yang lain. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seperti itu, qala ya Rasulullah innahuma ibnatai. Kata Nabi, ini kita berdua saja. Wahai Rasul, ini anak saya ya Rasul, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma dzaka fida'ak abi wa ummi. Qala inna Allah qad adani bil khuruj wal hijrah. Wahai Abu Bakar, Allah telah izinkan saya untuk keluar dan berhijrah meninggalkan kota Mekah. Bayangkan yang dirahmati Allah, begitulah baginda sallallahu alaihi wasallam, apapun yang beliau kerjakan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu hubungan interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Faqala Abu Bakar as-suhbah ya Rasulullah. Apa yang terfikir oleh Abu Bakar? Yang terfikir pada beliau adalah beliau ingin menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada pertemanan yang paling indah kecuali pertemanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau katakan as-suhbah ya Rasulullah. Boleh tak aku menemani engkau wahai Rasulullah? Izin tidak aku bersamamu ya Rasulullah. Seakan-akan beliau tak ingin berpisah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jemaah dirahmati Allah, kita ini akan bersama yang kita cintai. Bahkan pada suatu hari datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam seorang mengatakan, ya Rasulullah, saya ini kalau bekerja amal yang wajib-wajib saja ya Rasul, tapi hanya saja saya ini mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau amal saya tidak banyak yang sunat-sunat ya Rasul, saya yang wajib-wajib saja. Hanya saja saya cinta akan Allah dan Rasulnya. Maka Nabi mengatakan, engkau bersama siapa yang kau cintai. Jadi jemaah dirahmati Allah, begitulah kerinduan untuk bersama Rasulullah. Maka as-suhbah ya Rasulullah, izinkan saya untuk menemanimu ya Rasulullah. Faqala as-suhbah, ya kamu yang menemaninya, kamu yang menemaninya. Wallahi ma sya'urtu qad qabla dhalika al-yawm illa ahadan yabki min al-farah hatta ra'aitu Abu Bakar yawma idzin yabki. Saya, kata Sayyidah Aisyah, tidak pernah melihat ada tangisan yang luar biasa setangisnya Rasulullah, setangisnya Abu Bakar pada waktu Nabi mengadakan as-suhbah, kamulah yang menemaninya. Maka tangisan Abu Bakar yang luar biasa menunjukkan kebahagiaan dan ketentraman beliau, diizinkan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka waqafat, kalau kita ingin berhenti sejenak, ternyata puncak kebahagiaan itu ada pada tetesan air mata. Orang kalau sudah sangat bahagia itu, dia adalah mengeluarkan air mata, keharuan dan kegembiraan. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, ternyata nangis itu adalah dasar, ya, dan tawa itu adalah cabang. Tidak ada manusia yang lahir dalam dunia ini kecuali dalam keadaan menangis. Maka Allah jadikan dia sebagai asal. Kalau orang sangat bahagia, nanti dia akan mengungkapkan dengan air mata. Kita kalau sudah menikahkan anak kita, ya lah, ya, begitu terharu di hari itu, orang ketawa apa menangis, dia meneteskan air mata, kerinduan, kebahagiaan. Maka oleh karena itu jemaah rahmatullah, orang yang paling banyak ketawa ujungnya pasti menangis, meneteskan air mata. Jadi oleh karena itu, fal yadhaku qalilan
wal yabku katsiran. Dalam dunia ini persedikitkan ketawa dan perbanyakkan menangis, karena banyak menangis adalah tangisan hikmah. Orang yang banyak menangis itu pasti banyak idenya, banyak ketenangannya, banyak ketentramannya, banyak kebahagiaannya. Maka jemaah dirahmati Allah, Abu Bakar ketika Nabi mengatakan as-suhbah, engkau yang menemani, kata Sayyidah Aisyah, saya tak pernah melihat begitu kuat tetesan air mata hari itu, karena rasa bahagia bisa menemani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka memang ini keistimewaan yang tidak semua orang dapat memperolehnya. Keistimewaan bisa menemani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama qala ya Nabi Allah. Ini etika yang kedua. Nabi yang pertama kalau mengunjung mengambil waktu. Dalam bahasa sekarang kalau telepon lihat waktu. Kalau mengajak lihat waktu. Mungkin teman kita tidak enak menolaknya, tetapi kitalah yang harus memahami. Dia teman yang paling baik, dia paham orang yang menemaninya, karena kita cerminan teman yang kita temani. Ya, almar'u ala dini khalilih, orang itu dilihat daripada bagaimana agama temannya. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, summa qala la ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inna hataini rahilatani, ini ada dua kenderaan yang sudah disiapkan, qad kuntu a'dadtuhuma lihada, saya sudah siapkan untuk perjalanan ini ya Rasulullah. Nabi tidak pernah menyuruh, Nabi tidak pernah menyampaikan menyiapkan kenderaan. Abu Bakar orang yang ingin bersedekah, ingin berbuat baik kepada siapapun. Belum Nabi menyuruh, Abu Bakar sudah menyiapkan kenderaan. Ini ya Rasul kenderaannya. Akhlak seorang sahabat. Jadi makanya jemaah rahmatullah, temanmu sadiquka man abkaka la man adhakaka. Temanmu yang menemanimu ketika kau susah, bukan temanmu hanya ketika kau gembira. Ketika dalam keadaan seperti itu kita ada rasa teman, ketika kita sakit ada yang kunjung, itulah teman yang sebenarnya. Teman diuji ketika dalam keadaan kita menderita. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, inna hataini rahilatan, dua kendaraan sudah qad kuntu a'dadtuhuma lihadza, sudah saya siapkan, sudah lama sudah saya siapkan. Maka jemaah rahmatillah, ini satu hal yang penting. Kemudian fastajara abdallah Uraiqit rajulan min bani Az-Zu'il. Jadi itu akhlak yang kedua. Akhlak yang ketiga adalah mereka berdua mencari pemandu yang akan menghantarkan mereka ke Mekah. Jalan yang berliku, padang pasir, kita tidak tahu kalau tidak pernah berjalan. Maka ada seorang yang profesional namanya Abdullah bin Uraiqit, orang yang ahli dalam perjalanan, orang yang ahli mandu dalam perjalanan. Ternyata dalam sebuah kehidupan kita butuh guru yang memandu. Dalam ibadah ada guru yang mengajarkan, dalam muamalah ada orang yang membimbing. Manusia hidup perlu kepada guru yang membimbingnya. Dan orang yang paling hebat, orang yang paling banyak gurunya. Dan guru yang paling hebat, guru yang paling banyak muridnya. Begitulah hidup kita. Hidup kita antara guru dan murid. Maka janganlah segan-segan kita mencari guru, dan guru pun jangan pernah segan-segan mengajarkan murid. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala dipandu oleh Abdullah bin Uraiqit untuk menunjukkan jalan yang akan mengarahkan ke kota Yathrib dulu awalnya, kemudian berubah menjadi nama kota Madinah, Madinatul Rasul, kota Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jadi ketika Abu Bakar mengatakan inna indi rahilatain qad alaftuhuma min sana ashhur li hadha, kita mengulang sedikit akhlak Nabi SAW. Wahai Rasulullah, setahun sudah aku menyiapkan ini kenderaan yang untuk saya dan engkau ya Rasulullah menumpanginya. Setahun sebelumnya disiapkan oleh Abu Bakar perjalanan untuk hijrah itu. Alaftuhuma, saya sudah memberikannya makanan dan sebagainya. Ya, apa kata Nabi? Fakhudh ihdahum, kata Abu Bakar, ya Rasul, ambillah salah satunya. Ya, akhlak yang ketiga, ambillah salah satunya. Beliau tak ambil duluan, beliau persilakan Rasul untuk mengambilnya yang pertama kali, nanti yang sisanya beliaulah yang mengambilnya. Ini apa? Ini bukti kerinduan, ini bukti kecintaan, mengutamakan yang orang yang dicintai ketimbang dirinya sendiri. Artinya apa? Abu Bakar lebih cinta kepada Rasul ketimbang cinta kepada dirinya. Nah, jadi oleh karena itu jemaah Rabbah, itulah gambaran bagaimana cinta Rasulullah SAW kepada Rasulullah, cinta sahabat kepada Rasul. Faqala ashtariha, akhlak Nabi. Qala ashtariha, Abu Bakar, ya, saya membelinya. Bayangkan, ini Abu Bakar ingin memberikannya, Nabi bilang, wahai Abu Bakar, saya membelinya. Kenapa Nabi harus membeli? Kan sudah diberikan, sudah dihadiahkan. Apa salahnya? Enggak salah. Tapi Nabi ingin agar ibadah ini ibadah yang beliau keluarkan hartanya. Beliau keluarkan hartanya. Memang orang yang dirahmati Allah, ketika dia berbuat karena Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan harta dari kantongnya, itu beda rasanya. Ya Allah, hijrah perintahmu, kenderaan aku beli karena perintahmu ya Allah. Maka Nabi mengatakan ashtariha, saya membelinya. Maka jemaah inilah orang yang hebat. Orang yang hebat itu adalah orang yang satu sisi ya orang senang memberi, sisi yang lain ya orang sangat pandai mensyukuri. Maka dalam Al-Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah nak mengatakan, wahai Muhammad, aku telah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Yang banyak itu untuk siapa? Yang banyak itu dalam perspektif Nabi, dalam perspektif Allah sedikit, betul ya? Wahai Muhammad, bagi aku sedikit, tapi bagimu adalah nikmat yang banyak. Apa maknanya? Orang yang memberi itu mengatakan hanya sedikit yang bisa aku beri. Orang terima bilang apa? Nah, banyak yang telah engkau telah berikan kepada kami. Untuk apa demikian etikanya? Agar orang yang memberi kemudian merasa tidak sombong, kemudian orang yang terima agar dia bersyukur akan nikmat Allah. Kadang-kadang kan kita terbalik, yang beri bilang banyak, yang terima bilang sedikit, sehingga tidak akan hasil rasa syukur itu. Maka dengan rahmati Allah, baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak bal ashtariha, saya akan membelinya. Pada siapa yang beliau beli? Pada temannya, pada sahabatnya beliau beli. Jadi tidak salah kita membeli sesuatu pada teman kita, ya, tidak salah. Teman kita menyiapkan makanan, saya bisa beli, masya Allah. Ini luar biasa. Jadi bila beliau sedekah sedikit, saya mau beli yang banyak. Beli itu adalah yang pertama adalah sebagai interaksi muamalah, yang kedua membantu beliau dalam menguatkan kehidupannya. Fashtaraha minhu fakharaja, maka Nabi jadi membelinya, jadi membeli daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fakharaja, maka keluarlah mereka berdua. Fakana fil ghari, sehingga
mereka arahnya ke satu gua yang disebut dengan Gua Sur. Arahnya berlawanan dengan arah ke kota Madinah. Jadi jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Nabi SAW berangkat dengan Abu Bakar ke Gua Sur, ada cerita juga yang menarik etika seorang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika dalam perjalanan, laqad kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan, berangkatlah baginda dengan Abu Bakar pada malam hari. Maka waqafat, indahnya malam dibandingkan siang. Ya, jadi Nabi berangkat di waktu malam, Isra Mi'raj di waktu malam. Ya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya malam. Lailatul Qadar, nuzul Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam. Ternyata malam adalah asal, siang adalah cabang. Sama dengan tadi, menangis adalah asal, ketawa adalah cabang. Malam adalah asal, siang adalah cabang. Apa filosofinya? Filosofinya, kita semua berangkat di waktu malam. Kita tak punya baju, kita hadir dengan telanjang. Kita adalah penuh kejahilan, tak ada ilmu pengetahuan. Lama kemudian baru siang, baru ada baju, baru ada pakaian, baru ada pengetahuan. Nanti, tapi jangan lupa, ketika malam datang, ketika siang datang, malam pasti sudah menanti. Betul ya? Nah, makanya kita ini kan siang nih, masih hidup nih, tapi tak lama kemudian malam akan menanti. Apa malam itu? Kita akan datang waktunya kita sakit, waktunya kita akan meninggalkan alam yang fana ini. Itulah filosofi malam. Jadi kalau kita lagi siang, jangan lupa malam sudah pasti sedang menanti. Nah, jadi itulah cara kita memahami filosofi malam. Berangkatlah Nabi di malam hari, intalaqa lailan. Dengan siapa? Dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau berangkat, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ma'ahu Abu Bakar, faja'ala yamshi sa'atan ba'da yadayhi wa sa'atan khalfi. Abu Bakar ini etika yang berikutnya. Kadang-kadang Abu Bakar sekali-kali berada di belakang Nabi, sekali-kali di hadapan Nabi. Kan Nabi juga ini lihat, kenapa begini? Beliau kadang-kadang ke depan, kadang-kadang ke belakang Nabi. Faqala ya Rasulullah, Nabi bertanya, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, malaka tamshi sa'atan khalfi wa sa'atan baina yaday? Kenapa wahai Abu Bakar, kadang-kadang kau ke depan, ke belakang, kadang-kadang ke depan saya? Kenapa demikian? Ya. Faqala ya Abu Bakar, ya apa namanya? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, azkur at-talaq fa amshi khalfaka, thumma azkur rasad fa amshi baina yadik. Kadang-kadang saya teringat, mungkin ada orang yang mengejarmu dari orang Mekah, maka saya ke belakang. Mungkin ada orang yang mengganggumu di depan Rasul, maka saya ke depan. Dan beliau berfikir untuk siapa? Berfikir akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa seorang Abu Bakar radhiyallahu anhu as-siddiq, hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian indahnya pertemanan dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian faqala ya Abu Bakar, law kana syai'in la ahbabtu an yakuna bika duni. Kalau ada sesuatu yang menyakitkan itu, biar kau yang menerimanya, bukan aku, wahai Abu Bakar. Betul wahai Rasulullah, biarlah aku yang menerimanya, bukan engkau ya Rasulullah. Jadi demikian yang dirahmati Allah, luar biasa. Sehingga ketika sampai kepada gua
Ini kita lihat akhlak yang berikutnya. Sampai kepada gua, ya, falamma intaba ila al-ghar qala Abu Bakar, kata Abu Bakar, makanak ya Rasulullah. Tunggu Rasul, sini saja. Sini saja, saya hendak masuk ke gua dulu. Hah? Engkau jangan masuk dulu. Aku akan lihat dulu. Mungkin ada binatang atau apa, saya yang akan memastikan dulu. Setelah beliau lihat tidak ada apa-apa, tidak ada binatang dan sebagainya, baru beliau persilakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalamnya. Jemaah rahmatullah, inilah beberapa tiga kerinduan, kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu orang yang cinta kepada Rasul, pastilah Rasul cinta padanya. Orang yang menyebut nama Rasul, pastilah Rasul sudah disampaikan siapa orang yang menyebutnya. Bahkan Nabi mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi 10 marratin. Kama qala Nabi, orang yang menyebut berselawat kepada aku sekali, Allah berselawat kepadanya 10 kali. Begitu luar biasanya kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Semoga jadilah kita orang yang banyak berselawat. Dan orang yang banyak berselawat dialah yang sangat besar kemungkinan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, banyak kurang daripada lebihnya. Yang kurang dari kami, kalau ada yang lebih semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلما. ويقول المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيل إن قاد وإن أليق على صخرة استناق أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم.
اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على الشريعة الغراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لشيخنا ولمشايخنا ولأساتذتنا، واغفر لنا جميع أوليائك المقربين من علمائك العاملين المخلصين وعبادك الصالحين. واغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولبناتنا ولإخواننا ولطلابنا ولطالباتنا. واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم الفقراء والضعفاء والمساكين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر واعف وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم احسن عاقبتنا.